LM nih Lisa Mariana nih, gimana nih Bang Lek tentang pihak Lisa tetap kekeh untuk melakukan tes DNA nih? Jadi ada beberapa tahap ya. Tahap pertama, berdasarkan pengakuan masing-masing sudah terjadi perselingkuhan atau sudah terjadi hubungan orang dewasa. Nah, tinggal tahap kedua. Tahap keduanya apa? Hasilnya kan adalah anak. Tinggal apakah anak ini anak dari darahnya Ridwan Kamil atau bukan, itu saja. Nah, kalau menurut keyakinan dari LM, keyakinan, naluri, dan mungkin apa ilmu yang dia punya sebagai wanita, dia berkeyakinan bahwasanya anak ini adalah benihnya Ridwan Kamil. Sementara dari pihak Ridwan Kamil berada dalam keraguan-raguan, apakah ini benihnya Ridwan Kamil atau bukan. Dalam keraguan-raguan ini kemudian satu yakin, satu ragu-ragu. Tapi dalam keraguan-raguan Ridwan Kamil, dia masih bertanggung jawab. Dia memberikan nafkah terhadap anak ini, walaupun kemudian dihentikan. Nah, tanggung jawab ini kita apresiasi sebagai tanggung jawab terhadap anak. Walaupun dia ragu-ragu ini anak siapa. Tapi kemudian ketika dua-duanya sepakat tes DNA, dua-duanya ini akhirnya ingin supaya terjadi kepastian biologis dari anak ini adalah anak siapa gitu. Si LM ingin kepastian bahwasanya ini anaknya si Ridwan Kamil kepastian apakah ini benihnya dia atau bukan. Dari situ setelah tes DNA baru kemudian ada titik baru untuk melangkah bahwasanya sudah terjadi perselingkuhan yang sangat menghancurkan, sudah terjadi, dianggap iya sudah terjadi. Kalau zaman dulu, kalau belum ada AI, suara ini kemudian bisa digambarkan sebagai suara para pihak. Tapi kalau sekarang dengan adanya AI, walaupun ini suara para pihak, tapi karena ada faktor AI yang bisa memanipulir ini, sehingga walaupun ini suaranya suara para pihak, bisa kemudian ini ditolak atau diingkari bahwasanya ini adalah hasil dari pembicaraan mereka. Kenapa? Karena ada faktor AI, teknologi. Kalau zaman dulu ini sudah bisa dipastikan positif, tapi kalau sekarang harus diuji secara teknik ya, entah teknik cyber atau teknologi AI yang jelas ini kemudian masih bisa saling memungkiri karena faktor AI tadi. Jadi saling memungkiri bisa terjadi terhadap rekaman ini. Jadi nggak bisa kemudian 50, 60, 70% diyakini sebagai suara mereka berdua. Kan tentu ada pidananya, tapi karena ini kan tidak ada yang melaporkan pemerasan sehingga kita bisa beranggapan ini bukan pemerasan, tapi adalah permintaan pengakuan dan permintaan menafkahi anak. Ini dari pihak CLM menurut keyakinannya. Nah, dari pihak Ridwan Kamil juga kemudian karena dalam keraguan apakah anak dia atau bukan, 50-50, akhirnya dia kemudian menafkahi anak ini. Jadi, tapi tetap Ridwan Kamil sampai sekarang masih ragu-ragu sebenarnya. Kenapa? Karena belum terbukti secara ilmiah bahwasanya ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Makanya tes DNA ini penting, bukan karena hukum, tapi karena kepastian biologis anak ini. Jadi tes DNA ini nggak perlu juga harus ada proses hukum. Dua-duanya sepakat aja udah bisa dijalankan tes DNA. Zaman dulu ya, anak di luar pernikahan itu sepanjang tidak diakui oleh bapaknya, dia tidak mendapatkan hak apapun juga dari bapaknya. Tapi zaman sekarang sama juga, sepanjang tidak diakui oleh bapaknya, dia tidak mendapatkan hak apa-apa. Tapi dengan adanya teknologi tes DNA, walaupun bapaknya tidak mengakui, tapi ketika tes DNA hasilnya adalah positif itu anak bapaknya kemudian secara hukum perdata wajib mengakui ini anak-anaknya, dan secara otomatis hak keperdataan anak ini melekat dengan hak keperdataan bapaknya. Jadi bapak dan keturunan atasnya itu secara keperdataan mewariskan terhadap si anak ini, walaupun ini anak di luar pernikahan. Yang penting pertama ada pengakuan, dan yang kedua yang paling penting ada hasil tes DNA yang positif. DNA yang paling mudah adalah kesepakatan para pihak. Si perempuan, si wanita, dan si laki-laki sepakat untuk menguji anak ini anak siapa. Ketika mereka sudah sepakat, proses ini begitu mudah. Langsung ke rumah sakit yang ada program tes DNA-nya, mengajukan permohonan, kemudian dua-duanya sepakat menandatangani pernyataan untuk tes DNA, anaknya ada juga, di tes DNA hasilnya ada valid. Begitu. Nah, ini yang paling mudah. Yang sulit ketika salah satu tidak mengakui. Misalnya bapaknya tidak mengakui, otomatis harus ada yang namanya proses hukum.
proses hukum ini bisa proses keperdataan, gugatan keperdataan dari si wanitanya, bisa juga proses pidana, baik dari si prianya maupun dari si perempuannya. Nah, ketika sudah ada proses hukum, otomatis harus ada pembuktian. Salah satu pembuktian adalah tes DNA tadi. Jadi tes DNA ini adalah alat bukti sebenarnya untuk membuktikan apakah terjadi suatu pidana, apakah terjadi suatu pelanggaran perdata atau tidak. Jadi kalau tes DNA-nya memang kemudian positif, hukumnya juga kemudian mengikuti ini. Kalau tes DNA-nya negatif, hukumnya juga akan mengikuti ini. Jadi tes DNA ini bukan suatu hak ketika proses hukum, tapi adalah suatu perintah dari hukum, begitu. Baik perintah keperdataan maupun perintah pidana. Dasarnya adalah tes DNA adalah sebagai alat bukti yang dicari oleh hukum. Gitu. Jadi gini. Seorang LM punya hak untuk mengajukan keadilan. Keadilan ini ada dua, keadilan secara sosial maupun keadilan secara hukum. Kalau kemudian secara hukum agak sulit dia ajukan, misalnya laporannya sulit karena kadaluarsa, keperdatannya juga gugatannya sulit, dia masih punya satu permohonan keadilan lagi, yaitu secara sosial. Nah, yang sekarang dilakukan oleh LM adalah permintaan keadilan secara sosial. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengumbar-umbar ini cerita di wilayah publik, wilayah sosial. Dia minta keadilan secara sosial, begitu, secara masyarakat, supaya ada opini masyarakat. Itu sebenarnya dia sedang minta keadilan sekarang ini. Nah, langkah berikutnya baru kalau ini nggak mempan, dia akan melakukan langkah hukum. Tapi biasanya dengan begini sudah mempan, dari permintaan keadilan sosial timbullah proses-proses hukum. Nah, proses-proses hukum inilah yang memberikan kepastian nantinya. Apakah iya, apakah tidak.